Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Jadi gini, PAIA itu bukan organisasi, apalagi parpol. Ormas itu ning organisme. Tapi jangan lupa organisme itu lebih organisatoris daripada organisasi. Jangan lupa ya. Ustaz Haidar tadi mengatakan penyanyi api kaya ngopo mesti ono palse. Ning nek manuk ora tahu pals. Pitik ora tahu pals. Iwak piro wae ning jero akuarium ki ora tahu kok. Geruduk-geruduk benturan ora tahu. Jadi mereka punya organisme yang lebih organized dibanding organisasi. Nah, Indonesia adalah organisme yang sudah tidak punya organisasi sama sekali. Sehingga kleru ono wedhus kon. Oh, wedhus nganggo surja. Wedhus nganggo dasi. Lagu iki harus ono jenggote nganggo dasi. Oke. Nah, jadi ini kita sebut Cak Dil ini ibaratnya di maknya itu bersama Mas Toto dan beberapa yang lain itu namanya sifatnya. Jadi Allah itu zatnya, kemudian Allah menerjemahkan dirinya menjadi sifat-sifat yang Anda kenali itu sifatnya Allah, bukan zatnya Allah, kan gitu. Demikian juga dalam level organisasi. Ada sing nyowone, ono sing terjemahan nyowone kui, kemudian baru isimnya. Isim itu oh iki gedok, iki wis dadi gedhok, iki wis dadi lemek, iki wis dadi apa gitu ya, itu sudah isim. Jadi itu semacam organisasinya, baru kemudian jasadnya kita semua. Kalau dalam tarekat ada af'al. Nah, af'al itu di dalam maknya bukan bagian dari 4 atau 5 level itu, karena af'al itu adalah sifat dari atau pekerjaan dari semuanya. Allah sendiri maha bekerja. Jadi kemarin di Surabaya di Bambang Wetan itu bocah-bocah sing angel golek judul njaluk wirid tak kei ya faal ya faal supaya auranya bekerja, kebaikannya bekerja, cintanya bekerja, sehingga bersambung dan berjodoh satu sama lain. Belum dapat kerjaan ya faal, keset ya faal, oreso missing ya faal, langsung dibantar. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan setiap Anda datang ke sini, Anda posisinya bersedekah kepada masyarakat seluruh dunia, sehingga Anda tinggi derajatnya di depan Allah, sehingga kalau punya masalah dimudahkan. Pokoknya tak sopo dulur-dulurku kabeh, ya sing tukang parkir, ya sing supir, ya sing pegawai hotel, sing opo, sing kabeh tak sopo kabeh dulurku. Di sini tidak ada
kiainya, tidak ada imamnya, tidak ada mursyidnya, tidak ada syekhnya. Di mana-mana kalau ada kelompok gini kan ono sing ndas-ndasane sing ditaati karo jamaah lah. Di sini tidak ada yang harus Anda taati. Yang harus Anda taati hanya Allah dan Rasulullah. Itu aku mau taati. Soalnya aku nek kowe taat karo aku njur kowe nyolong njur kau kudu nulung kowe ngono kuwi. Aku kok taati aku ra iso nulung kowe ning akhirat. Sing iso nulungi Allah dhewe karo syafaat Kanjeng Nabi. Lah nek aku kok taati nggo apa gunane? Wong aku isih butuh taat karo Allah karo Rasulullah kok kowe taat karo aku. Itu berarti di sini tidak ada yang harus Anda taat. Anda merdeka 100% di sini. Nek perlu bahkan tak larang untuk taat, awas taat karo tunyo ndasmu. Awas taat nang Allah, rasane aku gitu. Aku tak ngene wae aku ngene iki wae rasa do dipiye-piye rasa ono dadi ora perlu. Ning dunya iki ora dadi ora apa-apa. Sing penting mangan bener, nyambut gawe bener, atine bener, karo kabeh bener ngono wae. Terus perkara dadi apa wis ora penting. Arep dadi apa? Dadi apa akhirnya yang tua waktu untungnya kartu itu kebentur-bentur saudara ya mulai itu ya. Andaikan suatu hari Mak Yahan itu bisa sholawatan untuk sholat maulid itu lengkap itu, aduh alangkah indahnya. Tapi kita belum pernah sanggup menyelenggarakan itu karena masih banyak yang urgen, masih banyak yang darurat, masih banyak masalah yang harus dijawab bersama-sama. Ono sing cili-cili, ono sing sedang, ono sing gede. Nah, sebelum saya minta kepada beliau sebebas-bebasnya antum ngomong apa saja, cerita apa saja, supaya antum kenal ini orang tidak ada masalah. Saking banyaknya masalah. Sampai akhirnya sudah dianggap masalah biasa ya ono kuwi. Tai we kroso roti bisa. Jadi kalau asal usulnya kalau wilayah dari mana aja Mas? Yang Jogja dan sekitarnya, Jogja, Sleman, Bantul gitu, Gunung Kidul ya, semua ya. Yang dari luar DIY, Purworejo, Nganjuk, Wonosobo, Ngawi, Jember, Palangkaraya. Jember. Palangkaraya lah. Keluaran ada sama. Senang orang nyambut gawe begini kalau saya nyambut gawe. Itu penganggur sampean. Terus dari mana lagi ya? Jawa Tengah, Barat, Purbalingga, Purwakarta, dari Juburan Syafaat. Alhamdulillah dari ini regional. Jadi DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian Barat. Kalau nanti di Jakarta itu dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kalau di Surabaya itu dari Banyuwangi sampai Nganjuk, kira-kira gitu. Madiun, Ponorogo, kumpul di Surabaya. Kalau di Jombang seperti antum sering datang ke sana itu hanya komandan-komandan peleton dan komandan batalion. Yo ngarang DWD batalionnya. Nah ini teman-teman sekalian, nek penggaweane Bu niki ibu-ibu saya Gunung Kidul Bu. Ingkang kalau selawatan sehari-harinya nyambut damelin apa Bu? Tani, alhamdulillah, muga-muga sok ono presiden ya. Jadi sing tadi diurus, wong tani ini diurus, muga-muga sok kene duwe menteri pertanian. So selama ini belum pernah ada menteri pertanian. Yang ada pedagang. Terus selama ini, muga-muga sok ono presiden barang ya. Ora tandur ya mangan. Terus ya carane mesti iso mangan tapi klemis-klemis, seragam. Kredit apa? Gunung Kidul Bu ya? Grupnya namanya apa Bu? Wih, warga Rinangkul Dening. Rinangkul tak Dening ya? Kok dirangkuli cacahnya ya? Rinangkul ya Anda? Rinangkul itu kan dirangkul kan? Bahasa Indonesia. Oke. Petani yang karyawan Bu, pabrik Bu, hotel Bu, hukum Bu, mahasiswa paling akeh paling. Ya ora ono
kabeh ora cetok. Ora itu. Ini wajah-wajah yang tanpa wajah. Ora cetok penggaweane. Tapi menteri dedek kok piye? Tapi kalau usianya kan 20 sampai 40 gitu ya. Waduh kata aku. Nah aku kan 40 punjul selawe tahun kan. Nah, kalau sampe tenan. Kali likur. Nah, 48. Oh, 38. Stroman itu. Ini kekasih kita Ustaz. Jadi ini macam-macam pekerjaannya, levelnya juga macam-macam. Yang teman-teman aktif politik juga ada, ya. Tapi kesini tidak sebagai politisi, kesini sebagai manusia. Karena Indonesia ini tidak enak untuk warga negara, tapi enak untuk manusia. Ini boleh sedikit supaya Ustaz Haidar nanti ngomong apa aja boleh Ustaz. Jadi misalnya saya kemarin ke Korea rame-rame ya. Di Korea itu kan hukum jelas, nggak ada orang kurung, orang wong ngapusi, orang wong korupsi, orang wong melanggar ora dihukum, pokoknya beres kabeh. Tapi itu nikmat untuk warga negara, tapi nggak enak untuk manusia. Jadi manusia repot merokok, raiso, jagongan, lapor ke polisi, cekakaan, tonggol terganggu, gue apa enak jadi manusia, jadi warga negara enak. Di Indonesia ini untuk warga negara bosok-sok, urusan apa wae serai cetong, ini untuk manusia enak luar biasa. Kita di sini bisa jadi manusia. Kita harus melindungi diri sendiri sehingga kita kuat gitu. Ini kudu golek pangan dhewe, kudu keamanan dhewe. Terus apa sing nglindungi? Polisi kudu nglindungi malah ngancam gitu. Sok-sok ngono lho ya. Jadi Indonesia itu tidak enak untuk warga negara tapi nikmat untuk manusia. Makin banyak problem makin baik. Karena manusia disuruh Allah menjadi pejuang. Semakin banyak masalah, semakin banyak PR, semakin banyak tantangan, semakin banyak ijtihad kan begitu. Jadi ya Allah perbanyaklah masalah. Satu lagi terakhir supaya teman-teman ini menyadari nikmatnya hidup di Kepulauan Nusantara ini. Kalau di Amerika, di Jepang, di Eropa, di Korea itu ketat, nggak bisa melanggar. Terus pokoknya cetok kabeh. Motor kok nang trotoar wis sesuk tagihan metu. Lampu merah kok kelihatan setengah meter tagihan sesuk. Ning kene ambek lampu merah isih 30 warung ya. Kalau ditanya, loh nggak kelihatan ya Pak. Apalagi di Jogja kan Ustaz Haidar kalau antum nyetir di Jogja, antum akan bingung di perempatan jalan karena Anda harus taat kepada apa yang Anda dapat, pasti tidak paham. Karena ada tulisan belok kiri ikuti lampu apil. Nah, apa apil ini? Akhirnya nganggo motor browsing. Yo, saya apil gitu. Apa apil ini? Coba diperhatiin, nanti di situ mungkin ada di perempatan ada apil di situ di meturing road kuwi ya niku ikuti lampu apil. Jadi wong Indonesia iki seneng mubeng-mubeng. Lho, kok wis ikuti lampu lek sithik rumasane apa lampu Petromak. Punya asosiasi kalau yang disebut lampu di perempatan jalan pasti lampu lalu lintas, kurang mungkin lampu taman, sentir, jadi tetap lampu enggak di sini terus apil, tak boleh. Iya akhirnya ketemu alat peraga, apa? Alat peraga ini apa? Lalu lintas. No, ini aku ngerti instrumen. Oh, jadi alat peraga instrumen lalu lintas. Nah, alat peraga instrumen lalu lintas itu alat peraga itu instrumen apa itu? Alat peraga itu ya instrumen. Ya. Nah, sing dimaksud instrumen atau alat peraga itu apa?
lampu kan, jadi double lampu, alat instrumen. Jadi pitik, chicken, ayam. Jadi misalnya ora cukup asu. Ampun, job asu. Kata buktinya alat peraga instrumen, alat peraga karo instrumen itu bedanya apa? Kakak ngaji, ya ngaji, kayak kurang tahu. Oh, Indonesia ini jangan nyelenggir tenang, nyelenggir tenang ya Allah, di sembarang itu. Oh, mbak wes taati Bang Jo selesai masalah. Semua orang paham. Kalau memang mau spesifik gitu loh. Nah, apel itu begitu keluar jaya nggak ada. Di Klaten nggak ada, di Purworejo nggak ada apel. Apel apa? Upil. Di sini ISIS hanya ada di Wonosobo, itu ada ISIS. Soalnya angin aja Surabaya ongkep sumuk. Kamu sambil untuk Amerika sibuk karo ISIS kene ora masalah. ISIS ndasmu panas. Ya. Mau Syria ini ngerti bahasa orang. Gak singkat kalau ISIS. Akhirnya anakku melu. Ya sini ya, tak kasih tahu tapi jangan dengar orang. Apa anakku kelas 3 SD. Ayah itu kan aku sering dengerin kalau di Mayan kan ayah itu suka ngomong tentang Indonesia yang enggak. Loh, maksudnya negatif yang sering ngomong. Ya enggak negatif kalau kan orang tuh harus yang salah dikasih tahu salah. Kalau harus dikritik, dikasih peringatan kan hidup tuh kan tawasobillah doa. Aku jelasin sama kan. Loh, enggak usah merasa bersalah. Indonesia itu memang tai. Lagi kelas terus Indonesia itu memang tai sejak dulu ya tai. Iya tai iya. Karena Indonesia itu kan tanah air wes populer saya anggar PP-nya Caca tai. Maksudnya tanah air Indonesia. Memang ke. Jadi sampean ngomong apa aja, tolong ceritakan karena beliau ini yang nemenin saya waktu reformasi. Bagaimana Pak Harto, bagaimana Yusril, bagaimana segala macam waktu korban Trisakti kita tahlilan seminggu 40 hari itu sama beliau ini, sama Cak Dil itu yang nemenin saya waktu itu, yang kemudian kapus santai-santai ternyata dudu reformasi, ternyata reformasi. Apa diganti asuni subhanallah itu reform subhanallah ya. Memang hakikatnya kayak gitu kok. Itu kayak Ustaz, monggo Ustaz, ini sampai jam 12 kita juga gelo, iso agak diperpanjang dikit kita alhamdulillah. Untuk Ustaz, tepuk tangan semua untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya datang dari Jakarta memang khusus untuk hadir di acara ini. Tadi siang saya berangkat bersama teman saya Habib Hussein. Tidak punya maksud lain, hanya ingin bersama-sama dengan teman-teman di sini. Hanya ingin ketemu dengan teman. Dan buat saya itu ibarat seperti ngetas baterai gitu. Kalau saya kumpul sama teman-teman, dan alhamdulillah saya merasakan betul suasana apa adanya. Kalau saya ceritakan bagaimana orang yang tidak apa adanya yang minta fotonya dipoles, gimana?
Iya, ceritanya. Tadi Apa tulisan apa aja? Di sini ini tadi sakti. bicara mengenai April tadi, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya di perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Sampai di satu pertigaan ada tanda panah, panah ke kanan, panah ke kiri. Tapi dua-duanya itu tulisannya ke kanan Bandung, ke kiri Bandung. Jadi pada saat saya berhenti lama, ini bagaimana nih kebetulan saya ikut. Saya ini bagaimana nih? Terus dia bilang, misi untung loh Mbak. Kalau ditulisnya salah satu Bandung, nah ini. Ada yang saya terkesan dengan teman-teman yang di sini tampil apa adanya seperti mana Cak Nun. Saya sangat kenal Cak Nun ini betul-betul apa adanya. Dia tidur apa adanya, makan apa adanya. Makan itu kalau kata Cak Nun ya kalau lapar. Tidur itu ya kalau ngantuk, bukan mesti kasurnya begini, bukan mesti bantalnya begini, bukan mesti gulingnya begini. Kalau ngantuk ya tidur. Dan itu memang benar apa adanya semua. Maksudnya kalau orang ngantuk tidur itu kan nggak ngerti bedanya kasur atau tikar. Ya, ruwet-ruwet gitu. Ini kan sudah beda. Yang itu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi hubungannya tidur itu ya sama ngantuk gitu. Hubungannya makan ya sama lapar, seperti itu. Mengenai kesan saya dengan melihat al-ikhwan wa akhwat, saudara-saudara saya ini, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, ustaz-ustaz saya semua yang tampil apa adanya, saya ingin menceritakan satu ilustrasi yang menarik. Ini terjadi betul seperti salah satu Bandung tadi itu. Pada saat bulan-bulan lalu kan ramai orang ribut mengenai caleg segala macam. Pada saat itu banyak sekali desainer-desainer itu mendapat order pekerjaan. Antara lain pekerjaan itu pekerjaan mengedit foto. Kan foto mau dibuat baliho, mesti fotonya kan keren, mesti bagus. Orang datang satu, ini tolong saya buatkan ini foto untuk buat baliho, buatkan. Sudah jadi, sampaikan, waduh ini kerutannya ini terlalu banyak. Jadi diulangi, oh it's okay, dibetulin lagi pakai Photoshop, dibetulin lagi. Udah nah ini udah bagus, cuman kulitnya ini terlalu kemerah-merahan. Jangan dibuat yang agak gelap sedikit. Oh oke, bikin. Sudah sampai hampir jadi. Dia bilang mata itu menentukan ternyata. Mata harus dibuat berkilauan begitu sehingga kelihatan memandang masa depan. Dibuatlah itu cerita. Sudah dibuat jadi bagus, sampaikan, Pak ini sudah jadi fotonya. Begitu dia lihat, wah ini bukan saya ini. Beginilah orang yang dia tidak mau menjadi dirinya sendiri. Dia punya hayalan sendiri. Setelah hayalan itu diwujudkan, ternyata dia bilang ini bukan saya. Dan alhamdulillah kita tidak tersiksa dengan hayalan-hayalan untuk menjadi orang lain. Alhamdulillah kita tidak tersiksa. Kita menjadi diri kita sendiri karena dicontohkan oleh Cak Nun yang memberikan contoh langsung di depan mata kita. Dan sangat berbahagialah teman-teman yang ada di dekat sekitar di sini yang selalu bisa hadir, sementara saya mesti dari Jakarta datang sini. Dan saya datang ke Jakarta, datang dari Jakarta bukan cuma sekedar datang loh. Saya masak gulai juga buat Hanun. Seperti itu. Saya rasa cukup karena banyak yang tamu-tamu yang akan menyampaikan. Jadi tadi Ustaz banyak sekali cerita sama saya itu ini asal gini, saya itu kan bukan ahli sholawat.
Nah, yang bawa saya ke selawat maulid apa itu Ustaz Haidar. Jadi saya itu, makanya imamnya sekarang mereka ini, saya melakukan itu Ustaz. Antum ceritain apa aja lah, 98 menurut antum, karena dulu saya ngurusin sampai ke Yusril, sampai ke Muladi, sampai ke Pak Harto, sampai ke semua kan gitu. Ya, ya sampai Mas Amin, yang namanya panjang itu. Yang namanya Al-Fatihah itu loh, terus ya ini waladolin. Mengenai ini Pak, baru menyebut mengenai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ingin sampaikan sedikit bahwa di antara perbedaan orang yang beragama dan tidak beragama itu adalah pandangannya terhadap kematian. Mati itu apa gitu? Kalau orang yang tidak beragama, dia beranggapan bahwa mati dan soal itu selesai. Tetapi kalau orang beragama, ya insya Allah seperti kita. Rasulullah sudah tidak ada, tetapi kita tidak melihatnya bahwa Rasulullah itu mati. Dan karena Allah SWT juga mengatakan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi hidup. Makanya kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar itu, insya Allah mendengar. Dan Rasulullah mendengar apabila kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat Rasulullah hadir, maka tidak akan ada azab yang turun di tengah-tengah di mana Rasulullah hadir. Tidak akan ada. Dan insya Allah di ma'iyah seperti ini mudah-mudahan makbul insya Allah. Saya rasa cukup Ustaz. Assalamualaikum. Saya interview aja, aku 10 menit lagi. Ini kayak jadi gini, satu, saya manggil beliau Ustaz, beliau manggil saya juga ya Cak Nun, tapi sering kali manggil Ustaz. Jadi manggil Ustaz bukan berarti beliau seorang Ustaz, karena kata Ustaz ini entah bagaimana nasibnya. Jadi antara kami itu memang manggil Ustaz. Jadi ada Ustaz Habib di dalam sana, Ustaz Haidar. Kalau kita ketemu Omai Rama juga manggil beliau Ustaz, manggil saya Ustaz. Saya kalau ketemu Pak Haji, dia manggil Ustaz Aimun, bagaimana kabarnya? Aku manggil dia juga Ustaz. Dulu sama Zainuddin, dia manggil Ustaz, saya juga manggil Ustaz. Itu tidak berarti kami Ustaz, ngerti ya? Nah, kata Ustaz ini nasibnya harus dicari secara epistemologis dan sosiologi kultural ini. Jadi Ustaz itu kan panggilan kayak ini Pak. Terus saya jadi profesi. Itu memang Ustaz. Gitu. Saya kan antum tahu sama Pak Haji Omai Rama itu kan orang yang hatinya sangat lembut gitu. Ketika dia bertengkar sama Inul Ruame, saya ditelepon pas di Kairo, Ustaz, Masya Allah, ini sindikat ini Ustaz. Itu tua kan Mas, tua, aku yang Kairo gitu. Ya Masya Allah, ya Ustaz, Ustaz, ya Allah, Ustaz, anak ikut nangis, tua kayak itu, anak ikut nangis Ustaz. Soalnya ini Telkomsel Ustaz. Tapi ya di telepon sekolah Indonesia, aku neng Mesir, aku kan modal ya. Jadi dia sambil nangis sambil ketawa gitu. Jadi ini juga tolong didiskusikan lah. Jadi mari kita mengkritisi kembali banyak sekali kata-kata yang najis ya, kata-kata yang menjadi konotatif, menjadi berbelok, membias dan seterusnya. Ya Ustadz, ya Syekh, ya Gus, ya macam-macam. Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur kan Gus Ibul. Tanya sama Ustadz Haidar bagaimana dulu. Lu kok iso Gus itu ya apa dong kok nang ngono. Wah aku nek nyeluk dari lontong. Ya sampai saya kira ya lontong ya apa kabarmu dong. Cok ngono ta cak ojo akeh wong ojo lontong. Jadi Gus itu komoditas begitu loh. Jadi itu tidak ada urusan sama merendahkan meninggikan, enggak. Memang ada pembelokan gitu Ustaz. Nah, tadi Ustaz Haidar cerita sama saya, sekarang ini orang mencari sesuatu
setengah mati, yang nanti begitu dapat dia nggak pakai. Itu bibir satu. Itu resiko. Tadi saya ngobrol sama Cak Nun, saya katakan kalau ada orang yang mati-matian dia mencari sesuatu dan sesuatu itu diperlukan, seperti petani-petani kita, ibu-ibu kita ini, teman-teman kita yang kerja di pasar, mereka bekerja keras mati-matian karena memang membutuhkan sesuatu. Tetapi kalau ada orang mati-matian mempertaruhkan segalanya dengan penuh risiko mencari sesuatu dan sesuatu itu tidak diperlukan atau dia akan tidak gunakan. Saya seperti yang kita lihat bagaimana banyaknya para pejabat-pejabat kita yang korup, itu 90% uangnya tidak ada yang dipakai, nggak ada yang dipakai, 90% tidak terpakai. Dia sudah mati dulu, dia sudah mati, sudah sakit, sudah segala macam. Banyak yang saya kenal ternyata akhirnya juga berakhir cuma begitu aja, uangnya tidak terpakai dan anehnya juga tidak dikembalikan juga kan. Tidak kepake, jadi saya nggak mengerti itu akhirnya untuk apa itu. Nah ini orang seperti ini gimana Cak menurut antum? Loh, kalau saya manggil Cak Nun itu karena saya tuh itu merasa sangat dekat. Saya merasa sangat dekat. Contohnya Cak Nun itu guru kehidupan. Saya banyak belajar 2 tahun loh. Saya tidak sebentar loh ikut 2 tahun. Saya bersama-sama makan bersama-sama, tidur bersama-sama, naik motor, naik mobil bersama-sama, lihat kambing nyebrang juga bersama-sama. Jadi saya tahu betul Cak Nun buat saya guru kehidupan. Makanya saya orang yang di Jakarta itu saya tidak pernah keluar loh. Tidak pernah keluar rumah itu, enggak. Tapi saya datang ke Jogja untuk teman-teman ini, dan saya senang betul, saya gembira betul berada di tengah-tengah ini benar-benar, karena kadang-kadang di Jakarta kita capek, bosan melihat kepura-puraan ya, orang yang model-model yang seperti tadi bikin foto macam-macam, ujungnya cuma begitu, seperti itu. Ya itu Cak. Kalau gitu saya buka, kalau ada 1-2 pertanyaan karena settingnya sudah saya ceritakan sedikit tadi. Any question? Pakai bahasa Jawa boleh. Beliau Solo, beliau Pasar Kliwon, itu wong Arab. Mas, monggo. Karena beliau tidak suka berceramah dan memang tidak punya profesi sebagai ustaz. Dan beliau pemerhati dan yang membawa saya untuk sampai ke Martapura ya, sampai ke Guru Zaini yang perkenalkan ya beliau ini sama Islamianto Zainul ya, itu sudah sejak lama. Ya silakan Mas, betul Mas. Silakan Mas, mikrofonnya ada. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang badai saya sampaikan kepada Cak Nun, habis itu baru kepada Ustaz Haidar. Ini saya mau matur sama Cak Nun yang berkaitan dengan dadi gitu tadi ya. Alhamdulillah ini saya mau dadi manten gitu Cak. Jadi nyuwun pangestunipun dumateng Cak Nun dan semua teman-teman. Wis latihan durung. Ini Cak Dalem alhamdulillah mau dapat adiknya Mas Heru Merpati itu. Nyuwun dipun pangestuni khususipun Cak Nun dan semua teman-teman semua. Semoga lancar berkah jadi keluarga yang manfaat barokah dunia akhirat. Itu yang berhubungan dengan dadi.
Selanjutnya saya mau tanya sama sama Ustadz Haidar, kira-kira apa yang dirasakan Ustadz Haidar di saat menemani Cak Nun pada peristiwa 98 itu, di tahun 98 itu, waktu ada Pak Harto, Pak Amin dan lain sebagainya itu yang katanya namanya panjang sekali itu kira-kira apa yang dirasakan oleh Ustadz Haidar, dan ada apa saja di balik kejadian 98 itu yang dialami oleh Ustadz Haidar bersama Cak Nun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pada saat itu, karena saya hanya support, saya mendukung pikiran-pikiran Cak Nun. Saya merasakan bagaimana Cak Nun begitu gelisah. Saya rasakan betul itu. Sampai istilahnya kalau orang bicara apa soal gengsi, apa soal apa itu sama sekali tidak dipikirkan lagi. Jadi Cak Nun mau datang kemana-mana, mau datang membicarakan ini, membicarakan itu, sampai juga ke Pak Harto, ketemu sama Pak Harto, ketemu sama Yusril, ketemu sama Amin, ketemu sama semuanya itu, kegelisahan yang luar biasa. Dan itu saya rasakan karena kecintaannya kepada bangsa ini. Ya semua kita seperti itu, tetapi Cak Nun dengan kemampuannya berusaha bagaimana caranya untuk sedikit banyak bisa menyumbangkan apa yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita ini. Seperti itu Mas, posisi saya seperti itu. Mungkin Cak Nun bisa nambahkan lebih banyak. Ya Ustaz, terima kasih. Teman-teman sekalian, memang empet-empetan waktunya karena kita nanti Mas Dimas yang biar cerita mengenai politik. Ustadz Haidar sama saya sebenarnya sudah, karena begitu saya nyata mengetahui sebenarnya mereka bukan reformis. Jadi itu hari kedua saya rapat, hari kedua Pak Harto turun, saya masih rapat dengan teman-teman semua, dengan ya yang sekarang jadi tokoh-tokoh itu saya menemukan ainul yakin bahwa mereka sebenarnya hanya cari jabatan dan harta. Maka Cak Dil berfatwa kepada saya, wis Cak saiki keliling selawatan, wis gak usah ngurusin negara sih, gitu. Maka akhirnya saya keliling selawatan, disupport lagi oleh Ustadz Haidar, dan saya belum bisa selawatan, Mas. Aku belum iso, Kiai Kanjeng pemenang. Dan ini riwayat Kiai Kanjeng luar biasa, merintis selawatan itu. Harap diingat waktu itu belum ada orang selawatan, cuma menengok neng TV, belum ada. Gitu ya. Ini sekitar nambahin ilustrasi aja. Kiai Kanjeng itu waktu itu mini Kanjeng ya, berarti siapa? Nevi, Joko, Bobit, Bayu, Yoyo, Bayu. Itu ora tau latihan ngaku ning Jakarta, Mas, ngurusi Indonesia. Semono, saya kira aku mimpin duduk lagi. Itu kapan saya minta ke Jakarta, mereka langsung ke Jakarta tanpa latihan, tanpa mengerti apa yang mau dipentaskan. Kadang-kadang aku wis ning panggung, Kiai Kanjeng baru datang manggung. Kendaraan elek banget dia terus lagi toto-toto kan. Dan aku masih bingung, ku biyen sing duduk ki apa? Lagu apa wis bingung lagi. Kok iso ya biyen ya? Lagu apa biyen? Ini ning Saron Loro ya toh? Saron Loro terbang. Hibot. Wis, njurmune apa ku biyen? Oh ya Allah ya Adim, oh ya Allah ya Adim. Sholli wa sallim, pokoknya anulah standar-standar selawat lah. Baru kemudian kita punya Islamianto yang sama tradisi dari si Al-Habsyen dari Pasar Kliwon, sampai akhirnya kita ngerti selawatan dikit-dikit gitu ya. Dan ini yang di depan saya ini Ustaz, ini ada yang memang jamaah selawat dari pesantren-pesantren, tapi kebanyakan ya jamaah gendong. Harus selawatan ya cangkem itu ini nih ramuni. Tapi nggak apa-apa, saya lebih senang dengan teman-teman yang memang membutuhkan proses itu daripada orang yang sudah sampai ke situ. Nek kowe wis ampun wis rasa lapur ini. Kene iki nggone wong punya kekurangan, punya kelemahan,
orang yang masih akan menempuh perjuangan untuk memperbaiki dirinya ben susuk dadi satrio pinandito sinisian wahyu nek wahyune gelem. Oke, jadi Ustadz Haidar ini sudah lewat jam 12, beliau akan pamit. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas gulai kacang hijau kambing itu. Alhamdulillah dibawa dari Jakarta untuk makan di dalam situ. Karena Ustadz Haidar sama Ustadz Habib di dalam itu salah satu keindahan yang pernah saya alami di alam semesta ini. Jadi pokoknya kalau ketemu beliau berdua ini pokoknya mesti aku dimasaki gulai kacang hijau, enak banget. Dan saya pernah ngajak beliau ini keliling Sulawesi naik kendaraan sendiri dari Mandar ke Makassar, kira-kira setelah Pare-Pare ketika nyetir ono pedus nyabrang. Nah, ternyata Habib sama Ustadz Haidar ini punya ilmu yang sangat tinggi mengenai kambing. Jadi mendelok sak kelerapan itu wis ngerti dagingnya empuk ora. Bobote sepiro, wis ngerti. Jadi langsung ramit mencolot mudun diuber wedhuse golek sing duwe sapa. Akhirnya ketemu dituku, diangkut ke orang Makassar, dibelah nang Makassar. Coba sopo wong nglakoni kaya ngono. Ya toh? Coba, saya nggak akan pernah mengalami lagi bagaimana berkendaraan menolak wedhus langsung berhenti nyari yang punya wedhus itu kita beli gitu. Dan itu kan pengalaman yang luar biasa. Dan alhamdulillah semua nabi itu pekerjaan nomor satu adalah angon wedhus. Itu kan lumayan kan, berarti aku angon wedhus berarti koncone. Ojo njur dadi kok wong saiki kan pandangannya jengkal. Punya sains bahwa ayam berkaki dua. Ini ilmu nih, wah pokoknya nek pitik ki sikile loro. Begitu Mustafa liwat, oh pitik. Sikile loro. Jadi begitu cara orang menyimpulkan sekarang. Politik nasional itu disimpulkan secara sepenggal seperti itu. Hanya karena dia punya pengetahuan bahwa ayam itu berkaki dua, anggerono opo wene ngarepe sikile loro, berarti kuwi titik lagi to kuwi saiki Indonesia ngono kuwi. Lan kuwi terus. Dadi wah pilkada langsung. Wah saiki DPRD bingung. Padahal kuwi padha wae. Nah sing badani rakyat yo sing langsung. Terus sing saya ketawune piye? Kalau ngomong politik beneran, demokrasi beneran, itu kan Ustadz Haidar itu kan cuma seperti orang yang, kalau metafor saya ya, jadi kita itu mas, nek turu ki miring nang ngene iki. Kuwi kebiasaan ning langgar biyen ora ana bantal to, geringgingen. Geringgingen terus mikir, wah ini saya kira ini harus dikritisi nih. Akhirnya undang-undangnya dirubah, tidur yang benar itu bukan miring. Terus kita bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Ya, undang-undang pilkada baru. Terus ini terus set, geringgingen meneh. Wah ternyata ke kanan maupun ke kiri miringnya salah. Yang benar itu tidur telentang. Terus gini, terus bikin undang-undang baru tahun 2014 nomor sekian, undang-undang tidur telentang. Begitu melumah ngorok, waduh, ternyata ada kelemahannya. Yang benar itu tidur tengkurap. Nah, akhirnya bikin undang-undang baru turu mengkurap. Begitu mengkurap, orang sambeka, semaput. Wah ini salah. Dirubah menang undang-undang sing bener turun jengking. Jadi kita tuh mubeng. Semua salah, semua benar, bang, tidak mendasar kok. Jadi yang harus dandani itu mindset bernegaranya dulu. Dilihat sejarahnya, fenomenanya apa saja,
kemungkinan formulanya apa saja, baru kita pilih benar secara orisinal, baru nanti kalau fondasinya benar, baru tiangnya tegak, temboknya selamat. Selama fondasinya tidak benar, ambok kowe gawe apa wae kok men ambruk. Jadi diwolak-walik gitu Ustaz. Jadi yang mana ya, saya bingung aku nih, takoni yang benar ini yang mana aja. Ini DPRD saja yang nilai apa ya? Seperti Noken di Papua. Papua kan kepala suku gitu. Nah, rakyat sih dia nggak ikut milih, cuma nonton aja. Nah, cuman sekarang dia bilang dulu tuh Noken dikritik habis Pak. Dikritik habis ya. Dianggap itu primitif, dianggap tidak demokratis, dianggap orang-orangnya masih kurang terdidik. Sekarang ternyata justru mau diikutin. Oke, itu kalau kita bicarakan itu tolong di kelompok-kelompok lainnya itu semua dijadikan pelajaran supaya besok begitu kita punya tatanan yang baru badhe wangsul Bu. Nggih, mudah-mudahan Bu makin mesake bapak anak kebengen. Kang ngomong matur Pak kula kali Cak Nun ken sedekah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dari kita doakan beliau sama Ustadz Habib di dalam panjang umur, sehat badannya, tenang hatinya, diberi kegembiraan oleh Allah dan selalu dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka bersedih atau mendapatkan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadinya as-solihah wa ila habibina hadratin nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Syukran, tepuk tangan untuk beliau. Oke, terus sekalian kita menghemat waktu karena alhamdulillah kita ini sudah mencapai rekor di seluruh dunia. Tidak ada acara sepanjang acara kita, tapi tetap juga nggak cukup waktunya. Itu saking dahsyatnya wilayah kita ini. Jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang, coba di mana Anda bisa ma'iyahan kayak gini selain di tanah air Indonesia? Di Malaysia Anda bisa, di Arab Anda bisa, Anda mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini, tetangga-tetangga pasti akan lapor polisi semua. Di sini longgar. Jadi kalau di sana-sana ketat, di sini ini longgar. Jadi maling gampang, melanggar gampang, berkhianat juga luas tempatnya, betul kan? Tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara. Kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat. Kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut. Kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Lagi ke rumah gue. Itu ya teman sekalian. Oke, sekarang sekali lagi terima kasih Ustaz Haidar. Hatta liqa, segera kita akan ketemu lagi insya Allah dalam waktu yang Allah akan menyegerakan. Sekarang gini Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, selama kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas, monggo sebebasnya Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan
kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya, terus saya Mas Totok Kiai Kanjeng ke sana, dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua dan saya menyesal itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Wis kadung murah, ya gimana akhirnya ya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nama saya Dimas Wagi Nugroho. Saya kemarin saya muridnya Cak Nun juga, santri Cak Nun. Saya kemarin sebenarnya ini baru pertama kali yang di Jogja. Sebelumnya saya di Jakarta, lalu kemudian juga pernah di Cak Nun di Surabaya. Saya selalu mengikuti, membaca tulisan-tulisan Cak Nun, lalu kemudian mengagumi Cak Nun, dan insya Allah saya yakin ya dalam ini bangsa kita ini sudah sangat sedikit keteladanan. Pemimpin-pemimpin kita, ada pemimpin tapi ternyata susah diteladani. Nah, salah satunya insya Allah kita masih bersyukur masih ada Cak Nun di tengah-tengah kita. Karena saya diminta oleh Cak Nun untuk bercerita sedikit tentang situasi, tentang konstelasi yang ada sekarang, katakanlah pasca Pilpres, maka mungkin saya akan laporan kepada mas-mas kalian, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti tadi mau laporan ke Cak Nun aja, tapi ya karena sudah diamanahkan, dibolehkan untuk bercerita. Sesungguhnya yang sekarang terjadi di Indonesia ini sama seperti bisul mungkin mau pecah. Jadi memang sakit gitu ya, karena memang seperti yang kita lihat bahwa ini bangsa kita ini mungkin akan terjadi tanda kutip ya benturan. Apakah nanti kemudian benturannya keras atau benturannya lunak, itu mungkin akan kita lihat nanti seperti apa. Jadi kalau pasca Pilpres kemarin mungkin kita sempat terbelah dari yang pro Jokowi lalu kemudian ada yang Prabowo Hatta. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kok bisa masuk di situ, kok kenal sama yang ujung kiri sama ujung kanan, lalu atas ke bawah, lalu bisa bicara dengan mereka, mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka, mengetahui ya ini mungkin juga salah satu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saya ya. Saya melihat itu sebagai sebuah proses sejarah, pembelajaran juga bagi kita semua yang mungkin akan saya ceritakan kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu semua, jamaah Maya. Ini sesungguhnya kan pertempurannya belum selesai. Jadi Pilpres ini atau mungkin sudah, tapi lalu kemudian dibiarkan menggantung sehingga kemudian menimbulkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang lain yang sesungguhnya para pelaku-pelakunya tidak menyadari bahwa jika kita semua bisa-bisa jangan-jangan sedang menuju bareng-bareng atau mereka dan kita ya bareng-bareng semuanya itu ke jurang. Pertarungan yang belum selesai ini macam-macam gitu ya, karena memang niatnya itu bukan betul-betul yang saya lihat itu sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan yang tujuannya untuk membesarkan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun ada satu di antara mereka, 1, 2 atau sekelompok orang, tapi memang menjadi susah karena strukturnya itu memang sudah rumit. Apakah kita kemudian bangsa ini atau elit-elit ini sudah tersesat, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya saksikan, mereka kurang lebih asik bermain dengan dirinya sendiri, sepi di antara keramaian atau mungkin ramai di antara sepian. Jadi karena silent majority-nya kita rakyat ini sesungguhnya sedang menunggu melihat apa janji-janji mereka yang tadi itu di kampanye
di pemilu kemarin baik legislatif maupun eksekutif, presiden itu akan kemudian mewujudkan atau terwujud. Ini sekarang yang jelas presiden terpilih kita Pak Jokowi ini sesungguhnya sedang mengalami situasi yang agak kesepian. Kenapa? Karena sekarang itu tentunya tidak ada makan siang gratis. Setiap orang itu berusaha atau kelompok-kelompok yang sudah memenangkan, sudah merasa ikut memenangkan, itu tentunya ya tadi tidak ada makan siang gratis dan berupaya untuk mempengaruhinya. Terlepas dari, saya tidak akan mengomentari apa yang sedang menjadi komitmen dari Pak Jokowi sendiri, tapi yang terjadi adalah tarik menarik. Semua kelompok dari partai-partai pendukungnya itu juga sekarang mencoba untuk mempengaruhi beliau, lalu kemudian memasukkan nama-nama titipan-titipan. Tapi tidak hanya partai-partai, tapi juga oligark-oligark, lalu kemudian mafia-mafia atau pengusaha-pengusaha dalam negeri, luar negeri, kekuatan-kekuatan politik yang ada. Karena memang Indonesia ini adalah sebuah tanah yang sangat strategis. Kita semua tahu bahwa Nusantara ini memang diperebutkan sejak dulu. Kemarin Cak Nun saya pengen lihat Gunung Padang, Cak Nun. Karena luar biasa Gunung Padang itu, mungkin kawan-kawan sekalian juga mengikuti di beberapa online, tapi kita belum bisa masuk situ. Mungkin kawan-kawan sama Cak Nun kalau boleh. Ya, Gunung Padang, karena Gunung Padang itu luar biasa. Peradabannya itu konon 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya itu lebih dari piramid di Mesir maupun di Amerika Latin itu. Jadi memang ternyata kita juga ini bangsa yang tua luar biasa, dan sesungguhnya kalau tadi Cak Nun sampaikan, fondasi kita sudah cukup matang dulu, karena Anda bisa bayangkan bagaimana peradaban bisa dibangun jika tidak ada organisasi di sana, jika tidak ada fondasi di sana, jika tidak ada political order di sana. Nah, yang saya saksikan sekarang ini, yang kita rasakan semua, kenapa kemudian terjadi semacam situasi yang chaotic, seolah-olah terorganisir tapi ternyata tidak terorganisir, atau seolah-olah kita berjalan tapi mungkin ini ada yang dijalanin, ada yang nuntun. Karena tanpa kita sadari, ini pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak dekat dengan rakyatnya, atau mungkin remote control. Kita nggak persis tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya, tapi memang bahwa autopilot itu apakah fenomena yang terjadi pasca Soeharto semata atau di SBY saja. Kan dulu kita selalu bilang SBY presiden autopilot. Tapi apakah nanti berikutnya memang seperti itu fenomenanya? Apakah memang Anda lihat sekarang, nggak usah di partai politik, kepemimpinan itu sangat tidak dirasakan. Partai politik, pemerintahan, organisasi sosial, ormas, yang menjadi pemimpin itu siapa sebenarnya? Juga kita tidak tahu. Nah, karena memang dilemahkan. Di Meksiko misalnya, ini fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga fenomena di beberapa belahan negara lain. Di Meksiko misalnya, pemimpinnya, presidennya muda, ganteng, disukai rakyat, dicintai ibu-ibu, tapi autopilot. Kenapa? Karena memang situasinya Meksiko ini tetangga Amerika, sesungguhnya yang berkuasa oligark-oligark. Di situ ada purnawirawan, di situ ada pengusaha, di situ ada, dan ini mereka berada di balik kepemimpinan. Pemimpin yang populer itu dalam konteks seperti ini memang dipilih rakyat. Dia tidak harus bisa memahami tentang konstelasi politik, bermain politik, tidak harus cerdas, pintar atau apa, tapi yang penting disukai rakyat. Pilihan kita memang nggak banyak kemarin itu, karena waktu di Pilpres, karena salah-salah, pilih satu salah, pilih dua salah, pilih dua salah, pilih satu salah, sehingga memang banyak juga kemarin di Medan itu, waktu saya ke Medan, akhirnya mereka coblos dua-dua. Karena dalam posisi yang mereka tidak mau merasa berdosa dengan pilihan mereka, tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Tapi persoalannya bukan apa yang kita harus bertanggung jawab, tapi apapun pilihannya, tidak memilih pun kita waktu itu, karena setahun 2 tahun ini akan sangat berat bagi kita semua, menurut saya, rakyat. Ini terkait dengan strukturnya memang udah susah. Jadi memang mencari a few good men itu orang baik dari banyak ini memang sebuah, tahu bahwa ini sekarang di DPR, di parlemen, dari kelompok yang kalah ini koalisi merah putih, mereka konon katanya menyusun kekuatan di parlemen untuk menghadang, menjegal, dan seterusnya dengan berbagai wacana. Sebaliknya juga di sini pemerintahan belum tersusun, belum terbangun, tapi juga sudah terjadi tarik menarik satu sama lain. Ada yang bilang ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, wallahu a'lam bishawab, kita lihat seperti apa. Cuman memang Cak dan kawan-kawan semua,
dalam situasi seperti ini kita tidak tahu sebenarnya siapa pemimpin kita, apakah pemimpin kita presiden kah, kepala suku kah, ketua ormas kah, ketua parpol kah, Indonesia kah, Amerika kah, kita nggak tahu sesungguhnya. Tapi ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keyakinan bagi saya bahwa modalitas komunitas itu menjadi penting, jamaah. Yang harus dilakukan sesungguhnya adalah merapatkan barisan, lalu kemudian kita alhamdulillah seperti saya sampaikan di awal tadi, ada Cak Nun, ini pemimpin yang memang dalam situasi seperti sekarang kita butuhkan jamaah yang seperti ini, seperti Mak Iyah ini kita butuhkan. Dan saya bahagia, kagum juga, artinya di sini hampir saya lihat di depan ini banyak tidak hanya orang tua tapi juga kawan-kawan seusia saya, anak muda yang tentunya ketika hadir kemarin mencari kebenaran, mencari kepemimpinan itu. Yang mungkin di Jakarta tadi kata Ustadz Haidar memang begitu rumit situasinya. Ini dalam konteks sosial media juga orang menemukan mainan baru di mana untuk membentuk kognisi itu sesungguhnya bisa melalui sosial media. Anda lihat kemarin Jokowi dimenangkan dengan sosial media. Terlepas bahwa yang bersangkutan itu memang benar apa tidak, atau siapapun itu, Prabowo juga bermain sosial media. Tapi sosial media menjadi penting. Nah, ini adalah sebuah lahan baru juga yang mungkin harus kita lihat sebagai sebuah kesempatan. Karena inilah zaman kesempatan ini, menurut saya yang harus pilihan kita adalah apakah kita menonton situasi seperti sekarang dan melihat situasi kejatuhan ini, atau kita rebut panggung lalu kita menjadi agak lebih optimis untuk bisa memerankan apa idealisme-idealisme yang bisa kita wujudkan. Tapi mungkin bangsa ini, dulu saya belajar dari Cak Nun juga dalam proses bersejarah kita ini, saya melihat bahwa mungkin jangan-jangan proses keterpurukan ini lagi-lagi harus kita jalani, karena dalam proses keterpurukan akan muncul sebuah titik cerah untuk kebangkitan, karena untuk lompat juga kita harus mundur. Ini yang menurut saya, tapi betapapun itu akan sangat tergantung dari kekuatan yang kita bangun sekarang. Gitu Cak Nun. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah ini kita akan disibukkan dalam setahun 2 tahun ke depan ini sebuah pentas pertarungan, lagi-lagi pertarungan, karena saya tidak tahu kenapa kemudian para elit ini sudah mungkin kehilangan, masing-masing sudah kehilangan akal sehatnya, lalu kemudian ujung-ujungnya kan nanti tidak akan ada deliver lagi, menurut saya ya. Karena mungkin harga melonjak, lalu juga kontradiksi di kapitalisme ini, internasional ini juga terjadi kontradiksi yang luar biasa, ketidakstabilan, dan itu akan berefek pada kita. Tadi saya sebenarnya sudah agak pesimis, tapi karena tadi Cak Nun justru memberikan saya sedikit optimisme, karena mungkin kita sebagai warga negara di sini tidak terpenuhi kebahagiaan kita, tapi sebagai manusia kita mungkin bisa terpenuhi. Tapi sampai kapan? Kita kan ingin melihat bahwa suatu saat Indonesia kita ini, jika ada proyek bernama Indonesia ini, akan tidak usah menyamai peradabannya Gunung Padang lah, mungkin susah karena tidak ada political order sekarang. Kita menari bukan di gendang kita sendiri. Sekarang ini saya sadari, saya rasakan betul. Kalau tadi Cak Nun nyanyi pas, suaranya pas, aransemen musiknya pas. Ini kita enggak, kalau menurut saya bangsa kita sekarang. Yang satu nari apa, yang satu nari sini, musiknya juga enggak pas. Dan problem kita, persatuan ini yang nggak kita rasakan. Kenapa mungkin kita nggak ada persatuan? Saya melihatnya sebagai anak muda, saya melihatnya yang baru belajar, saya lihat ternyata kalau kata Bung Karno, Pancasila kalau dikonsasi dikuras itu menjadi gotong royong. Tapi kita nggak rasakan gotong royong ada lagi. Tapi juga kalaupun kita gotong royong, siapa kemudian yang mendapatkan keuntungan dari situ? Karena perhitungannya, kalkulasinya menjadi cost and benefit, sangat rasional, sangat kalkulatif, sangat materialistis. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Saya lihat ternyata yang ada yang hilang. Mungkin pertama semangat pengorbanan kita. Karena jangan-jangan kita berhitung, kalau aku berkorban, yang lain yang ngomong nggak. Nah itu moral material ini begitu mengejala luar biasa sekarang. Tidak hanya di Jakarta, karena sosial media betul-betul berpengaruh terhadap situasi itu. Rasa solidaritas, bagaimana nih untuk membangun solidaritas? Saya melihat kok kita tidak ada lagi semangat untuk melayani. Mungkin kuncinya di situ, jangan-jangan untuk melayani, di situ mungkin tumbuh tuh rasa pengorbanan. Kenapa saya bicara ini?
karena terkait dengan anak muda. Kemarin ada dari LIPI profesor itu baru dia pidato, Cok. Seorang profesor baru dia cerita tentang betapa anak muda Indonesia yang sekarang besar jumlahnya ini justru gara-gara ada banyak pembangunan mall segala macam budaya konsumerisme itu justru secara sosiologis mereka terganggu kulturnya, karakternya, mentalitasnya, spiritualnya dan seterusnya. Dan itu kemudian membuat keutuhan bangsa ini menjadi terganggu. Esensi Trisakti itu yang sejauh menurut saya yang baru belajar ini, saya lihat bahwa Trisaktinya Bung Karno itu yang sekarang didengung-dengungkan oleh presiden terpilih kita itu adalah mandiri secara otonom secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. Itu kan kata-kata yang jargonistik, tapi bagaimana mewujudkan? Ternyata jangan-jangan ini nggak mungkin intelektual politik adalah terkait dengan intelektualitas, pikiran, lalu moral karakter terkait dengan hati, ekonomi terkait dengan perut. Nah, tiga ini menurut saya tidak sejalan. Karena memang secara akal sehat kita diganggu, secara hati, karakter, mental, spiritual kita diganggu betul, ya kan? Lalu kemudian itu kontak dengan relevan dengan secara pemikiran akal sehat kita juga akhirnya menjadi tercabik-cabik, dan itu membuat kemudian relevansi dengan upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial, ya kan? Kesejahteraan umum ini tidak bisa terwujud untuk bangsa kita. Jadi dalam situasi yang memang kita selalu digoda, diganggu, dan tidak dibiarkan untuk membangun peradaban yang kuat lagi seperti masa lalu, itu sekarang sedang terjadi secara sangat intensif, dan saya belum melihat bahwa kita punya langkah-langkah untuk mengobatinya atau memperbaikinya. Di saat yang sama, apakah itu demokrasi langsung, pemilu langsung apa tidak langsung, apapun itu, justru dua-duanya bukan solusi. Dan saya baru dapat jawaban dari Cak Non tadi dan juga dari diskusi sebelumnya, karena memang fondasinya itu belum kita tata. Jadi jika demikian, maka yang membuat sakit bangsa ini apakah kita apa dari luar? Jangan-jangan dua-dua juga gitu. Tapi betapapun belajar dari pengalaman jatuhnya Athena dulu, ketika moral sebuah bangsa sudah runtuh, ya kan? Moral sebuah bangsa sudah runtuh, spiritualitasnya sudah runtuh, yang akal sehatnya runtuh, maka menurut saya kita belum punya prospek untuk mengkonsolidasikan bangsa ini at least menjadi sebuah peradaban yang menjadi lebih baik, sebuah masyarakat menjadi lebih baik ke depan. Tapi saya insya Allah yakin, semoga Cak Non insya Allah diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah SWT terus untuk bersama-sama memberikan kita ajaran-ajaran atau katakanlah nasihat-nasihat, arahan-arahan ke depan bangsa ini, atau dimulai dari kita semua untuk menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak narasumber yang lain, tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya saya bermaksud mempermudah Anda. Gampang ini, Dimas. Ini negara tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sekutu global, ada yang namanya multinational political and economic corporation, MNPEC, gitu ya. Jadi yang ngurusin Indonesia itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga banyak dalam tanda petik penjajah-penjajah sing bareng-bareng. Kan kalau Anda bangsa, terus Anda milih pemimpin, apa presiden, apa perdana menteri, terserah, kan nanti kan dia akan menyusun pasukannya, kabinetnya, seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kemudian dia akan bikin policy, kemudian aplikasi. Polisinya itu dari soal energi, pengelolaan keuangan, perbankan, pendidikan, arah kebudayaan, pola berpikir, dan seterusnya. Banyak sekali yang menyangkut policy itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang sedang terjadi ini, otoritas domestik negerimu ini di dalam mengurusi dirinya sendiri ini berapa persen dibanding yang multinasional tadi, yang sekutu tadi? Yang lebih berkuasa sebenarnya negaramu, bangsamu, pemimpinmu, apakah orang lain dari luar? Nah, di persentase kira-kira berapa? Kalau sekarang kita dalam kondisi yang sangat lemah,
Jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? 30, 70, 20, 80, 40, 60? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu saya sedih. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong biasa sedih. Biasa bercanda sih sebenarnya. Kita tangguh orang. Siap ya. Mungkin saya jawab sedikit ya ini ya. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar. Sebelum saya menjawab, kalau boleh dibuat statistik seperti itu. Seperti itu. Tapi kita memang tidak dibiarkan untuk bisa mandiri. Itu problemnya. Berarti naik turun. Jadi naik turun kan? Desak-desakan. Iya. Tapi kalau sekarang ditanyakan misalnya berapa kedaulatan yang kita punya sebagai bangsa. Tapi sebelumnya pertanyaan agak filosofis. Sebagai bangsa, kita itu sudah bisa mengidentifikasikan nggak kita ini sebagai bangsa yang bersama. Sehingga oke lah kalau itu mungkin disingkiri dulu. Menurut saya mungkin 20-80. 28 wes cukup wes gue rasa gaya gitu kita rasa gaya wes pokoknya gue ini mengpol 20 berkuasa atas dirimu sendiri ya. Nanti siapa menterinya, polse, dekes piye, diknas piye, kurikulum piye, tambang dibagaimanakan, itu semua yang Anda bisa menentukan itu tingkatnya hanya 20%. Wes ya, wes ya, berarti gue rasa nyipi ya, nah, itu nanti itu bisa diuraikan secara detail dengan data-data, fakta-fakta. Oke. Kedua, oke, sekarang katakanlah sisanya 20% ini, sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita perkecil lagi dari 20% ini, kita lihat ini 100%, 20% ini kan kita anggap 100%-nya gitu ya. Oke. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? Aku takut. Gue nggak perlu, gue orang iso dihukum pun mau persentase. Ora masalah. Kira-kira presiden terpilihmu itu berapa persen kekuasaannya untuk menentukan si kabinetnya dewe? Aku pertanyaan aja ya. Masalah. Di sini enak untuk manusia. Ada masalah. Cepat-cepatan baik. Ini kan bicara tentang otonomi dari presiden terpilih. Sejauh mana dia bisa menentukan menggunakan hak konstitusinya. Konon katanya mandat di tangan beliau oleh rakyat. Ya kan? Tapi itu sesungguhnya ironis, karena yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Karena tentunya ini banyak tentunya yang pegang saham, karena memang dalam konteks pilpres ini yang mencalonkan adalah partai-partai politik. Nah, partai politik utama PDIP di sini punya saham yang besar. Dia merasa punya saham yang besar untuk menentukan. Yang pertama. Sebenarnya di situ bukan PDIP tapi ya Kanjeng Ratu. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Nasdem, ya kan? Pak Brewong. Ini Nasdem yang dilihat bukan partainya, partainya iya, tapi juga TV-nya. TV-nya ini sangat menentukan. Karena di saat yang sama harus berhadapan-hadapan dengan TV yang lain, yang pro. Lalu yang ketiga ada di situ PKB, yang mana partai NU, berbasis NU. Lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting, Muhaimin Iskandar merasa penting karena kalau nggak ada PKB kemarin dalam capres nomor 2, maka capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul-betul partai non muslim, ya kan? Didukung oleh orang-orang yang nggak ada hijau-hijaunya lah gitu. Jadi PKB itu merasa penting di situ, meskipun pada kenyataannya di lapangan semuanya tidak terlalu berkeringat juga. Lalu kemudian ada Hanura, partainya Pak Wiranto, yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik tapi Jokowi karena masa lalu kaitan dengan
proses reformasi kemarin, Timor Leste dan seterusnya. Lalu kemudian yang juga selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian di situ ada PKPI yang kecil. Jadi di belakang ini sesungguhnya kita bisa bayangkan hiruk pikuknya, tarik menariknya. Apakah kemudian di sini Pak Jokowi presiden terpilih punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya? Menurut saya ya dan tidak. Jadi saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak Jokowi di sini. Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa beliau ini sendiri, karena memang akar kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu, oleh rakyat, yang kita sesungguhnya tidak tahu juga, karena memang DPT kita dibuat nggak pernah benar, daftar pemilih tetap, kependudukan kita nggak jelas, orang bisa buat KTP berkali-kali, suara palsu begitu besar, yang kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menang pilpres kemarin. Sesungguhnya, kalau kita mau real, objektif, lihat data. Jadi artinya misalnya tentang otonomi, saya sejauh ini saya masih dalam prosesnya sehari-hari. Pak Jokowi sebagai presiden terpilih memang dihormati hak konstitusinya, tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi. Ini supaya teman-teman makrifat dikit gitu ya. Oke, saya mundur satu langkah dikit. Tadi kalau soal 80-20% tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar, ya. Sehingga misalnya gini, Dimas, kan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya gimana, kepada Israel bunyinya bagaimana, kepada Cina bunyinya bagaimana, kalian ngerti tau? Saya rasa ngomong ke tapi bunyinya panjenengan badhe ngersakaken menapa, ya. Itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau Anda orang Jawa, Anda tahu diplomasi itu sederhana, diplomasi itu menang tanpa ngasorake, ono sanetan, ono guyon parikeno. Kamu nggak usah hebat-hebat melawan Amerika, nggak usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Kita hebat. Kubilaikan nih, Cina itu nyerbu manapun menang kecuali ke Singosari. Itu dalam sejarah Cina. Cuman karena kita lama mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita tidak punya diplomasi itu. Sebenarnya tidak ruwet-ruwet amat dunia ini. Tidak ruwet-ruwet amat. Jangan-jangan kabeh iso ditawangi lah. Sebenarnya meskipun tidak bisa 100%, tapi ada jalan untuk itu. Memang jok burung-burung wis monggo mas. Burung-burung wis ngono ya. Terus regane murah. Ya. Semua dijadikan tuan. Diomongi kono nggih, ngomongi kono nggih, ngomongi kono nggih. Oke, itu yang tema pertama. Tema kedua tadi yang di domestik sendiri. Sekarang saya perjelas gini. Apa benar yang sebenarnya kalau koalisinya presiden terpilih jenis koalisi apa? Kalau yang Prabowo kan koalisi merah putih. Kalau ini enggak, maksudnya jenenge koalisi ini. Yang bisa hebat. Oh, Jokowi jika oke. Sekarang saya tanya sama Dimas, benarkah yang sedang berbenturan atau sedang berdesakan, sedang bertentangan itu koalisi Jokowi JK versus koalisi merah putih? Apakah benar murni seperti itu? Nah, tolong jelasin dan kira mutu-mutu itu kapusan mana gitu. Ayo jelasin. Jadi kita juga jangan tertipu bahwa yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara dua kandidat ini, karena ini persoalan ekonomi, namanya Indonesia itu adalah hub dari berbagai kepentingan asing juga. Karena tadi memang sejak awal tadi seperti sama yang bahkan sejak zaman Kubilaikan Singosari, atau bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin sudah banyak yang ingin memperebutkan kepentingan di sini, dan ini terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah, kalau saya mau menyatakan ini adalah proxy war atau apa namanya, bentuk perpanjangan konflik dari justru di belakang ini, antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain, ya, pengusaha yang satu dengan yang lain, juragan yang satu dengan yang lain, mafia yang satu dengan yang lain.
Lalu kemudian ditarik itu tidak hanya level nasional, tapi juga level regional, internasional. Kita tahu bahwa yang paling berkepentingan, yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya. Singapura, lalu kemudian Australia. Lalu agak ke atas sedikit, laut Cina Selatan, itu ada Cina, lalu ada Amerika. Selat Malaka, Amerika. Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, ya, yang pemain lama tapi baru tapi lama. Dan di saat yang sama kita tahu bahwa ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan. Artinya Cina mulai muncul, tapi juga tidak kuat secara militer misalnya, tapi mereka kuat secara uang. Strategi mereka adalah meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada pengusaha-pengusaha nasional, bahkan kepada pemerintah. Itu terjadi di Timor Leste. Bahkan istana presiden saja, kantor Kementerian Pertahanan dibayari oleh perusahaan oleh dengan bisnis Cina. Nah, dalam situasi kayak gini memang yang saya sayangkan juga elit-elit ini itu kemudian menjadi, mohon maaf ya, mereka juga menjadi semacam ya tidak otonom juga jiwanya, menjadi artinya menjadi terlalu murahan untuk menjual bangsa ini kemudian dalam konteks konflik untuk memperebutkan resource yang ada di level nasional. Ini terjadi juga zaman dulu sebenarnya, waktu zaman VOC. Sebenarnya mereka itu datang bukan menjajah kok, mereka justru mengadu domba satu sama lain, lalu kemudian yang menang, lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah yang menjadi milik dari kerajaan-kerajaan kita. Ini hampir sama persis metodenya. Nah, sejauh dalam konteks seperti ini, apakah Pak Jokowi itu kuat dalam menghadapi situasi ini? Saya agak melihat ragu di sana. Apalagi dengan konteks kekuatan-kekuatan politik yang sudah terbelah semua dan masing-masing punya kepentingan perpanjangan tangan dari proxy war itu. Saya ingin lebih sederhana untuk menjelaskan, supaya pertanyaan kedua tadi lebih jelas. Saya masuk ke pertanyaan ketiga supaya ben gampang menurut politik. Aku takon ini nek wong desa. Kuwi JK kuwi tenang bawa wakil Jokowi. Gimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil, ataukah ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu sehingga sebenarnya tidak ada soliditas? Satu ya. Apa benar Nasdem, PDIP, Hanura, PKPI itu pendukung Jokowi, benar kok? Tenang kok. Ya, makin cepat ya Mas ya. Sing gampang baik. Apakah kalau sebuah partai dengan tokohnya sudah mendukung seorang capres dan cawapres itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parpol-parpol yang di sini? Kok gege ono lawang betulan. Dan di seliwer-seliwer tokoh-tokoh partai itu sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta jangan-jangan bukan urusan merah putih sama JKJKW, tetapi tokoh ini ketemu dewe-dewe ngatur sedemikian rupa sehingga Anda salah sangka ini bukan merah putih lawan JKWJK gitu loh. Nah, jadi ini ben bocah-bocah ini saya ben konco-konco ini supaya tenang gitu. Kalau ditanyakan apakah mereka ikhlas mendukung Jokowi atau katakanlah karena mereka ingin mendukung revolusi mental atau perubahan atau apalah itu tentunya tidak. Kenapa? Karena di internal partai pun sekarang sudah mencoba untuk memaksakan mengambil lapak-lapak tertentu. Apakah kemarin Presiden terpilih menyatakan bahwa dia akan mendorong profesional murni di beberapa pos. Pertanyaan sekarang profesional murni non partai. Tapi kita ketahui bersama bahwa yang menjadi variabel ini jangan-jangan bukan partai juga, karena orang seperti Surya Paloh itu sesungguhnya Nasdem hanya dijadikan sebagai alat untuk di konteks sistem politik kita. Tapi dia sendiri kan sudah punya pattern. Dia sebagai bisnismen, dia sebagai pemain, itu satu orang. Tapi lain orang juga punya kepentingan yang sama, punya langgam permainan yang sama juga. Nah jadi yang kedua tadi kan. Jadi yang kedua ini, dan Jokowi itu dalam posisi yang
seperti kanvas kosong. Ini adalah sebuah pentas, bukan pentas tapi kanvas kosong yang mana setiap orang itu berebut untuk melukis di kain kanvas tersebut. Bahwa ini hanya kalau ada konflik beneran, enggak juga, karena yang satu istilahnya apa ya, ada political web yang satu sama lain itu saling bersentuhan. Misalnya contoh kasus jika itu wakil presiden terpilih dari partai bernama Golkar, jelas-jelas itu Golkar ya, dan belum dipecat dan masih aktif dan sangat berpengaruh. Lalu di saat yang sama Golkar yang resmi, tanda kutip resmi, yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri itu memposisikan dirinya sebagai oposisi. Nah, jadi mentalitas partai politik kita itu main di dua kaki terus, karena memang pragmatisme ideologi nggak ada, keberpihakan nggak ada, platform nggak jelas, karena betul menunggu di tikungan terakhir terus. Jadi, dan itu semuanya disatukan oleh ekonomi politik. Jadi di sini juga rakyat, menurut saya kita semua, saya yakin lah kalau jamaah ya kita udah cerdas semua melihat permainan ini semua. Sehingga yang terjadi adalah nanti justru ini presiden terpilih akan sangat terisolir, terlokalisir, sehingga dia dikunci dan disandera secara merangkak, pelan-pelan. Jadi justru ini ketika besi belum jadi nih, masih panas, masih terbentuk, ini sekarang mereka berebut untuk membentuk, patternnya dibentuk sehingga terkunci. Nah, dalam situasi yang kayak gini, saya nggak tahu juga ini apakah kemudian di sini apakah Pak Jokowi sebagai presiden terpilih bisa survive apa tidak, ya kan, sangat tergantung dengan ikhtiar dia dan keikhlasan dia kalau menurut saya. Karena dari segi kecanggihan politik, Jokowi bukanlah Soeharto, bukanlah Bung Karno. Bung Karno aja jatuh, Soeharto bisa bertahan 32 tahun, lalu kemudian juga jatuh. Gus Dur yang luar biasa populer dan mengakar itu juga jatuh. Nah, ini Pak Jokowi jatuhnya kita lihat. Menyelesaikan termnya itu apakah seperti SBY misalnya 2 periode, 1 periode selesai, 1 periode nambah, ya kan? Ini sangat tergantung dari sejauh mana, karena yang dipunyai Pak Jokowi ini adalah kekuatan moral yang saya lihat ya sejauh ini, karena dia punya moralitas di situ. Tapi sejauh mana konsistensi moralitas ini akan menjadi apa? Akan dia perjuangkan sampai dalam masa-masa berikutnya ini. Tapi kita ketahui bahwa tantangan yang baru dia lewati adalah penyusunan struktur kabinet. Dia pengen perampingan, tapi kemudian sekarang kan tetap 34. Karena memang jebakannya, jeratannya luar biasa di situ, sehingga tidak memungkinkan. Karena konteks kabinet, arsitektur kabinet itu menentukan terhadap desain atau masa depan reformasi birokrasi sebenarnya. Yang selama ini memang diutamakan atau digembar-gemborkan, ditonjolkan, diinginkan oleh Pak Jokowi, oleh Jokowi sendiri. Nah, sehingga tantangan ini memang menjadi berat. Menurut saya JK adalah JK, SBY aja di pangan ya. Nah, ini kita lihat kayak apa juga JK itu kemudian memang betul-betul di sini membantu atau justru menjegal, atau membantu atau menyusahkan, mensukseskan atau menyusahkan. Tapi saya lihat bahwa dalam konstelasi seperti ini itu Golkar justru yang semakin kuat ya, karena dia berada di dua kaki tadi. Sekalipun misalnya dia nggak perlu ada menteri di situ atau orang dia yang jadi menteri, tapi wakil presidennya jelas-jelas dari Golkar. Nah, jadi permainan ini akan dijaga terus. Kita lihat juga mentalitas banci dari partai politik dua kaki ini itu juga dilakoni oleh SBY misalnya dengan Partai Demokratnya. Lalu kemudian juga partai-partai lain, misalnya kayak P3 juga seperti itu. Hampir semua partai seperti itu. Nah, jadi lalu kemudian apakah akan mudah bagi Pak Jokowi, presiden terpilih ini ke depan melakukan agenda-agenda politiknya? Itu sejauh ini kalau saya lihat dengan jarak pandang yang kurang lebih berapa kilometer ke depan ini, menurut saya agak susah. Kecuali memang beliau punya ikhtiar yang kuat, keberanian yang kuat, lalu kemudian dia memang betul-betul niatnya tulus dan bersih. Kalau terakhir ya, nanti Mas ya, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya Anda punya simulasi sendiri-sendiri ya. Dalam situasi di mana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi, ya, sehingga saya tanya apa benar JKW itu,
JK itu wakilnya JKW dan seterusnya, itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik. Jadi umpamanya ini di Capres-Cawapres 2 itu dulu ada Krisnanya. Sekarang si Krisna itu terdesak didurnakan. Saya mau Krisnanya. Nah, ya kamu nggak usah terus terang, nggak apa-apa soal ini. Dikrisnakan. Nah ini juga bisa berani lagi. Jadi antara Krisna sama Durna ini sudah relatif. Dan nanti jangan kaget kalau ternyata Panglima Perang Kurawa yaitu Karna, Dipati Karno, itu sekarang sibuk rundingan sama Arjuna. Kowe sing wis gemeter kuwi perang berpiye, perang iki piye, padahal ki rundingan wong loro kuwi. Aku aja kaget karena kita sedang menjalani hipokrisi massa dari level moral, agama, politik, etik, semuanya kita sedang menjalani itu, teman sekalian. Jadi itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang. Misalnya gini, kabinet yang benar adalah kabinet profesional, orang yang ngerti pendidikan benar ngurusi pendidikan, benar nggak? Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian dia ngurusi pertanian. Kalau itu yang terjadi berarti presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden, benar kan? Ya. Nah, jadi kan nggak mungkin dilaksanakan. Nah sekarang kalau gitu bagi-bagi kursi dong di antara partai-partai yang mendukung. Loh, itu juga nggak bisa 100% disalahkan, Mas. Lah PDIP ini setengah mati ya. Nek orang mau PDIP ra dadi kowe. Ya saiki PDIP ra entuk nagih karo kuwi lah sing duwe saham sapa. Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama. Kan begitu, bener nggak? Bisa ya? Saya tidak soal siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa enggak, siapa mulia, siapa hina, saya tidak persoalkan itu. Saya tidak punya masalah apa-apa. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya sentimen, saya tidak punya nafsu, saya tidak punya nafsu dulu. Usul kawin dulu, ya bidang itu. Tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit, Mas. Dulu ketika Pak Harto turun, itu kan gagal reformasi karena semua yang bareng-bareng mengurus reformasi mengkhianati konsep awalnya, konsep Cak Nur sama saya. Soeharto jatuh berarti seluruh kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi, kita angkat jadi MPRS, MPR sementara, dan langsung bertugas mengangkat kepala negara sementara diinstruksikan membuat pemilu secepatnya. Tapi yang terjadi kan bukan reformasi. Lalu kalau Soeharto saja kita jatuhkan, kok Habibie malah naik. Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik dan presiden yang jujur. Lebih itu gini, sapi ini ditangkap pedati rapopo, kan gitu. Kan mestinya reformasi itu ya reformasi, reform, dan konsep kita begitu. Jadi tanggal 19 itu resepsi akad nikah. Saya Pak Harto, Cak Nur, bahwa Pak Harto turun gini dengan sumpah ini, dan saya yang bikin konsepnya, Pak Harto menandatangani dengan ikhlas karena dia mengangkat saya sebagai ustadz. Ya, artinya Pak Harto benar-benar dia kalau dia berguru, dia benar-benar berguru karena dia tipe pria Jawa yang tidak hipokrit. Jadi dia kalau saya suruh wiritan, saya suruh tidak pergi, saya suruh di rumah aja, nggak usah ke masjid, di rumah taat, benar-benar taat samina waton. Itu Pak Harto di akhir hayatnya. Dan boleh dong orang itu gunanya Tuhan itu gunanya husnul khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu su dulu, jelek dulu, terus diberi peluang untuk husnul khotimah. Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan. Nah kalau di politik Indonesia enggak begitu, Anda dekat sama gelap, itu sepanjang hidup Anda harus gelap. Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat. Pak Harto itu bertobat.
Makanya dia tenang-tenang aja. Dia tidak lari ke luar negeri, dia tidak ngapa-ngapain. Tangkep-tangkep pun adilono, dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara, kepada rakyat, gitu ya. Nah karena itu tidak ditaati, ya udah akhirnya bikin reformasi, makanya saya bikin gerakan selawat keliling gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY. Cak, bismillah ya Cak ya, ini dari Konghucu, teman-teman Kristen, HMI, semua itu sepakat. Kayak iki Cak, presiden tepak iki Cak, SBY iki Cak. Ya orang kok ngajak kue mantap, nih reserve loh, serap loh. Soalnya aku ora ya ngelaku. Karena orang belum jelek ke, akhirnya 10 tahun mutadir. Gitu. Wes, saiki kowe arep mlebu bolongan meneh. Tak eleke ketawa kowe. Ini bukan soal Jokowi Prabowo. Kalau ngomong kualitas kedua-duanya tidak memenuhi syarat. Mereka yang ini kok, ampu yang ini kok. Ambok karo kowe berdebat karo-karone kalah. Teman kuwi asli kuwi. Nyusun kalimatnya angel. Ini saya bukan apa-apa, memang benar begitu. Karena sistem kita salah. Ya gimana? Kan dasarnya salah. Pondasi ini juga salah, tinggal tekno cagak kabeh tadi protokol kabeh mirip kabeh gitu loh. Nah, Dimas, apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebangkitan? Ataukah ada lapisan-lapisan di mana kita bisa ndeder satrio, kita bisa membangun negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presidensial, terserah. Jadi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman, idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat. Seperti anak maknya ini kan bukan hanya pintar berbuat baik, menikmati perbuatan baik. Nah berbuat baik orang nikmat gue ngopo. Jadi harus ditemukan nikmatnya. Penderitaan pun temukan nikmatnya. Jadi kalau ditinggal pacar itu pasang terus gambarnya di dompet. Masukin lagi, sesu arep turut pasang ini itu. Jadi penderitaan dinikmati, penderitaan dinikmati, ingat ya. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan. Jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur, negaranya hancur dengan mudah dan sudah hancur, tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur. Itu yang perlu saya. Dan saya sangat yakin, dan ini kan Anda ini kan calon-calon yang akan datang. Sekarang Anda santai-santai aja dulu, yang penting Anda jadi satria dulu. Dilengkapin, dikempelke. Jadi apa jenenge? Ora cerdas tapak palu ning pandai. Jadi gue bendino latihan ning pandai. Aku duduk dasmu. Latihan ngilang, rasa balik. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian, ini kita bukan mempersoalkan Indonesia, bukan mempersoalkan politik elit kita, enggak. Kita sedang belajar membangun masa depan. Kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan. Emang ada orang yang jelek? Enggak ada yang jelek di antara elit politik itu. Tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini. Isane ya mek ngono iku ya apa meneh. Mungkin aku ngene kae piye? Aku ngene kae piye kan gitu. Gek ngene. Jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, mereka bukan orang jahat. Mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri, dan itulah yang kita bangun di Makya ini. Gitu loh. Kita berdaulat, abang isi 15 wani nerja ngarep ngopo. Belok kiri. Lah piye belok kiri jalan terus wong jalannya ora cukup kok. Terus engko nek kene melanggar polisine nesu lho Pak polisi. Sing salah niku negarane. Wong dalane ora memenuhi syarat aturane apa? Dalane ora normal kok aturane normal. Sehingga saya pernah nangkap polisi. Benar di Jakarta. Saya sama Mas Uki teman kita Maknya, Mas Uki ditangkap karena keliru jalan dalam perbaikan macam-macam, ditangkap terus direbut kuncinya sama apa jenis STNK. Tak rebut meneh, Mas berangkat, tunggu saya di sana di kantor.
Anda ikut saya. Kenapa Mas tak takut nang kantornya dewe? Mas Anda ngerti enggak? Aturan itu normal, perangkatnya harus normal. Lo ono wong jingklang kok, jalannya yang tegak. Lo musiknya jingklang kok. Ngerti nggak hukum? Hukum kan begitu, harus ada kelengkapan yang utuh. Gitu loh. Lah ini enggak. Hampir tidak memenuhi syarat semuanya, tapi aturannya mau dijalankan secara utuh, tidak bisa. Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu. Orang ngerti bedanya ya Dimas, supaya teman-teman ini punya salam pulang. Orang ngerti bedanya hukum, konstitusi, keadilan, nurani. Itu ada 4 tingkat. Anyar lagi. Yang mikir. Kalau hukum Dimas, itu orang nyopet sama orang korupsi hukumannya beda. Bener nggak? Mosok nyopet pensil di pasar hukumannya podo karo koruptor ya nggak mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usulul fikih kalau dalam Islam. Contohnya orang sholat. Ngimami ini kan lagi cerwot mencret. Batal lah Mas. Seluruh yang sholat ikut batal karena imamnya najis ya. Oke. Di sebelah besoknya terus ganti mamanya. Si imam anyar iki orang anti mencret ngentut ngurang. Ngentutnya. Sama batalnya enggak? Sama batalnya. That is constitution. Ngerti enggak? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah tidak peduli. Satu saja tidak sah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja. Jangan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Ya jenengin dalek-dalek cewek kan. Kalau namanya Mahkamah Konstitusi itu begitu itu. Apalagi keadilan. Kalau keadilan itu kreatif, belum ada dasarnya, dia berani mengambil keputusan. Seorang hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan. Kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin jurisprudensi baru. Itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya fikih sama syariat sama harus. Tidak ngerti bedanya nuntut ke orang bune harus nuntut sopo. Tapi tidak apa-apa, kita memang belum ngerti semua. Jadi kesimpulannya karena tidak ngerti semua masuk surga. Kenapa ini? Loh, saya jelek-jelekin tolak enggak toh? Mau semua tak simpulkan masuk surga semua. Begitu Malik, loh kok masuk sana? Ini seharusnya di sini. Wah, negaranya rusak. Ayo sini. Kamu kok begini-begini? Betul ngertus ya. Nggak ngerti ya. Masa dihukum? Mau tentang. Loh, ke presiden kok ngene-ngene. Loh. Lah kejadian pun lho kudu ngene. Mula kok. Apa tuh di kandang? Kalau relawan pulau ya, salah orang menunggu. Mampus warga kan? Tentang Indonesia, mulanya bodoh lah. Iya, menunggu warga terus. Jadi saya nggak nyalain dan nggak nuntut siapa-siapa kok. Tapi ini problem kita bersama. Terakhir sekali Dimas, cuma sekarang selama ini teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti Nusantara, gitu ya. Tapi jangan lupa kemarin di Kenduri Cinta Nusantara tidak diterima. Teman-teman Sunda tidak terima kata Nusantara karena itu mau coba. Wah, akhirnya karena berdebat ini dua orang, yang satu Mojopaitan, yang satu Pasundan Siliwangi, saya bilang, saya kira solusinya jelas. Anda duduk jejer, tukar menukar pin BB, sekarang Anda menjadi sahabat. Anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa. Loh, masa mau bertengkar terus? Anda sekarang bersahabat.
Itu jalan keluar maknya. Gitu loh. Soalnya kalau Nusantara nggak setuju, merah putih juga nggak setuju. Oh, merah putih itu mau cobain. Ayo dia. Lainnya dituruti Madura emang. Madura punya negara sendiri. Kacamata orang Madura. Orang Madura. Sumpahnya kan palapa, bukan laba-laba. Bukan lagi. Saya, Mas, Mas Zamir, aku terus terang, Mas, itu kaosnya warnanya apa, Mas? Warnanya apa, Mas? Menurut Muzamil, biru toh, nggak tahu biru. Apa mungkin mau Madura di presiden? Kamu biru kan hijau ya sampai tadi. Itu apa? Alat tuh kelompok biru, lah? Hijau biru ya, Pak. Ini perawan masih biru, hijau. Terus dia lagi ya menurutnya. Begitu masuk neraka orang Madura, Jibril bersabda, tidak ada orang Madura masuk neraka. Lu gimana? Mau macam-macam, mau hajar Rasulullah aja cuma kelari. Pengawas. Kamu tahu nggak, orang Madura itu bedain hijau sama biru aja nggak bisa, apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi. Kita masuk surga, masuk surga. Oke, sekalian, Dimas, terima kasih ya, cukup berapa ya. Kita sekarang berpindah ke lainnya. Pak Muzamil nanti puncaknya ya, untuk mempertanggungjawabkan perbedaan antara hijau dan biru. Ini kasus serius loh gue. Iya coba. Aku ini nang toko gue nyebutnya cara Madura kan kerengan tau gue. Karena petugasnya toko, bukan yang biru. Coba ke yang biru. Yang biru. Kerengan tau gue. Lah biru kan hijau orang sama besar. Ini problem besar. Itu problem kebudayaan dan Betawi, itu problem peradaban.